Halo teman-teman semuanya, selamat datang di catatan angka. Yuk belajar bareng dan catat semua angka pentingnya. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi kuadrat, dan di video kali ini kita akan membahas fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Untuk itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dan seru dari channel YouTube kita. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai fungsi kuadrat di bagian pertama, dan bagian kedua ini kita akan membahas mengenai fungsi eksponensial. Tapi sebelum masuk ke fungsi eksponensial, aku mau ngebahas dulu tentang aljabar. Aku mau recall ingatan kalian tentang fungsi aljabar. Oke, yang pertama itu adalah B pangkat M kali B pangkat N akan menghasilkan B pangkat M tambah N. Contohnya, X pangkat 5 dikali X pangkat minus 3. Maka hasilnya adalah X pangkat 5 dikurangi 3. 5 kurangi 3 kan 2, jadi tinggal tersisa X pangkat 2. Contohnya, yang lainnya, X pangkat 3 dikali, ini harus dikali ya, X pangkat pangkat 2 gitu. Nah, ini akan menghasilkan yang namanya X pangkat 3 ditambah dengan X pangkat 2. Hasilnya adalah X pangkat 5. Gitu ya. Jadi, ketika dikali nanti dia akan ditambah. Berhubung di sini X pangkat minus 3, jadi di sini juga minus 3. Nah, kayak gini. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, ini koefisiennya itu sama, yaitu sama-sama 2, tapi pangkatnya yang berbeda. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 2 adalah 2 pangkat 5. Hasilnya adalah 32. Yang kedua, B pangkat M per B pangkat N akan menghasilkan B pangkat M dikurangi N. Contohnya, X pangkat 4 dikurangi X. Ini kan sama aja ya, X pangkat 1, cuman karena pangkat 1 jadi tidak ditulis. Maka akan menghasilkan X sama dengan 4 dikurangi 1. Supaya 4 kurangi 1. Contoh lain, X pangkat 5 per X pangkat 2. Ini akan menghasilkan X pangkat 5 dikurangi 2. Hasilnya adalah X pangkat 3. Nah, tapi kalau misalnya di sini minus 2 gimana kak gitu ya? Di X pangkat 5 dikurangi X pangkat minus 2, contoh. Minus 3 deh. Jadi nanti itu adalah X pangkat 5. Karena di sini dikurang, minus, jadi ketika di sini gini ya. Ini sama aja dengan X pangkat negatif kurang negatif, yaitu positif. 5 ditambah 3 sama dengan X pangkat 8. Tuh. Nah, untuk yang ketiga itu adalah B pangkat M pangkat N dikali pangkat N gitu ya, buka kurung pangkat N. Ini akan menghasilkan B pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya dikali ya, kalau ada pembatas gini, kali pangkat N. Nah, jadi contohnya 10 pangkat 3 kali pangkat 2. Hasilnya adalah 10 pangkat 3 kali pangkat 2. Hasilnya adalah 10 pangkat 6. 3 kali 2 adalah 6. Berapa 10 pangkat 6? Adalah 1 juta. Ini juga contoh yang sama. Nah, untuk yang keempat itu adalah A pangkat M dikali B pangkat M. Akan menghasilkan, nah, yang di sini itu adalah koefisiennya yang berbeda, tapi pangkatnya yang sama, yaitu sama-sama pangkat M. Contohnya, 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. Koefisiennya berbeda, yaitu ada 3 dan 2, tapi pangkatnya 4. Ini adalah 3 dikali 2 pangkat 4. 3 kali 2 adalah 6. 6 pangkat 4 adalah 1266. Begitu juga yang ini. X dan Y itu kan koefisien yang berbeda ya, tapi pangkatnya sama. Jadi X pangkat 2, Y pangkat 2 akan menghasilkan X kali Y pangkat 2. Selanjutnya yaitu aljabar kelima
akar pangkat N dari B pangkat M itu akan menghasilkan akar pangkat N dari B kali dengan pangkat M. Contohnya, akar 3 dari 27 kuadrat itu adalah 3 akar 27 pangkat 2. 3 akar 3 dari 27 berapa? 3 kan? 3 pangkat 2 sama dengan 9 gitu ya. Nah, yang keenam itu ada B pangkat N per N. Itu akan menghasilkan akar N dari B pangkat M. Contohnya, 8 pangkat 2 per 3. Maka akar pangkat 3 dari 8 kuadrat. 8 kuadrat berapa? 64. Berarti akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Maka yang ketujuh itu adalah B pangkat 0 sama dengan 1. Di mana B ini tidak boleh 0. Nggak boleh 0 pangkat 0, enggak. Jadi harus lebih dari 1 atau intinya tidak boleh 0. Contohnya 5000 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Jadi berapapun basisnya itu nggak boleh 0. Berapapun angka di sini, mau itu 1000 pangkat 0, ya 1. Minus 1 pangkat 0, 1. Nanti gitu. Yang ke-8 ini, nah untuk yang ke-8, B pangkat min M. Itu sama aja dengan 1 per B pangkat M. Dimana B itu tidak boleh sama dengan 0. Contoh, 1 per X minus 2. Ini sama aja dengan 1 per, ini ya, ini baru kita bisa bentuk 1 per X kuadrat. Kalau dinaikin itu adalah hasilnya, kalau mau dijadikan perkalian 1, X-nya jadi naik, X kuadrat per 1. Hasilnya tetap X kuadrat. Contoh, ini. Contoh lain adalah 2 pangkat minus 3. Ini akan membentuk 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Soalnya contoh lain, 2 per X pangkat minus 2. Ini jadi 2 per 1. Ikutin ini ya, 1 di luar. X pangkat 2, X pangkat 2-nya naik, jadinya 2 dikali dengan X pangkat 2 per 1. Jadi ini adalah 2X kuadrat gitu ya. Nah, jadi ini untuk kita kilas balik tentang aljabar. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi eksponensialnya. Fungsi eksponensial. Apa sih itu fungsi eksponensial? Jadi, fungsi eksponensial itu merupakan fungsi yang variabel bebas X-nya itu merupakan pangkat dari suatu konstanta. Bentuk umumnya ya, Y sama dengan A dikali B pangkat CX. Dimana untuk si A ini adalah intercept atau titik potong dengan sumbu Y. B ini adalah suatu basis. Dan C ini adalah bagian dari basis. Dan si X inilah yang kita katakan sebagai variabel bebasnya. Jadi, si variabel bebas ini itu adalah pangkat dari suatu konstanta. Konstantanya siapa? Itu si basisnya. Nah, untuk si eksponensial ini ada yang berpangkat positif dan ada juga yang berpangkat negatif. Si variabel bebasnya ini ada yang positif, ada yang negatif. Contohin, kalau untuk yang positif itu contohnya ada Y sama dengan 2 pangkat X. Jadi si X-nya ini positif. Yang kedua itu ada Y sama dengan 2 kali 3 pangkat X. Contoh ketiga, Y sama dengan 5 dikali 2 pangkat 3X. Ini boleh. Y sama dengan 4 dikali 2X tambah 3 ini boleh. Jadi, si X inilah yang merupakan variabel bebas. Yang merupakan pangkat dari suatu konstanta. Nah, untuk variabel bebas pangkat positif, itu kurvanya seperti ini. Terbuka ke atas gitu ya. Dari kiri bawah ke kanan atas. Dengan basisnya itu harus lebih besar dari 1. Nih basisnya ya, basisnya lebih besar dari 1. Itu ada 2, 5, 4 gitu.
Selanjutnya kita akan membahas fungsi eksponensial pangkat negatif, atau si variabel bebasnya itu adalah min X. Apa sih itu fungsi eksponensial pangkat negatif? Yaitu fungsi eksponensial pangkat positif dengan basis 0 lebih kecil dari B lebih kecil dari 1. Nah, sebenarnya eksponensial pangkat negatif itu adalah eksponensial berpangkat positif, tapi basisnya hanya dari 0 lebih kecil dari B, lebih kecil dari basis, lebih kecil dari 1. Kalau yang pangkat positif tadi adalah basisnya lebih besar dari 1. Kalau yang negatif itu adalah basisnya 0 lebih kecil dari basis lebih kecil dari 1. Contoh untuk basis yang variabel bebasnya atau si X-nya ini negatif. Y sama dengan 2 pangkat min X. Maka 2, ini kan sebenarnya 1 ya, jadi 2 pangkat minus 1. X-nya kita keluarin. Nah, untuk yang ini seperti ada contoh pada aljabar kita yang ini, yang ke-8, yaitu B pangkat min M. Jadi ada 1 per B pangkat M-nya, 1 per B pangkat M kalau kita mau menghilangkan pangkat minusnya. Gini ya, jadi 1 per 2 pangkat 1 untuk kita menghilangkan si minus 1-nya. Pangkat X-nya jangan lupa. Nah, begitu juga untuk contoh yang kedua, Y sama dengan 5 dikali 3 pangkat min X. Ini kan bentuknya sama aja dengan 5 dikali 3 pangkat minus 1 X. Untuk menghilangkan minus 1, kita dapat menggunakan 1 per 3 pangkat 1. Ini pangkat 1. Tapi karena pangkat 1, ya udah kita nggak usah tulis gitu kan. Nah, gini bentuknya. Nah, kalaupun kayak gini, ini boleh selagi dia masih belum lebih besar dari 1 dan masih kurang dari basisnya kurang dari 0, yaitu 0,2. Ini masih bisa dikatakan pangkat negatif. Untuk grafiknya ini dari kanan atas ke kiri bawah, jadi nurun gini ya. Untuk si Y sama dengan B pangkat X atau si positif, pangkat positif ini itu menggambarkan pertumbuhan. Tapi untuk B pangkat min X atau si variabel bebasnya itu negatif, itu menggambarkan peluruhan. Peluruhan gini kalau yang pertumbuhan naik ke atas grafiknya. Nih, ingat-ingat ya nih. Contoh fungsi eksponensial untuk f(x) sama dengan 2 pangkat X. Ini aku contohkan ya. Dan kita harus menggambarkan fungsi konstan. Karena di sini pangkatnya positif, X ini adalah fungsi yang pertumbuhan, atau variabel bebasnya itu adalah pangkatnya positif. Maka kita kan nanti basisnya harus lebih besar dari 1. Dikarenakan fungsi eksponensial itu konstan, maka si X-nya ini atau variabel bebasnya ini kita boleh membuatnya berapa saja. Tetapi dia harus konstan. Contohnya 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3. Jadi dia harus berurut. Kita tinggal masukin aja. Fx sama dengan 2 pangkat X. Dia tinggal 2 pangkat 0 berapa? 2 pangkat 0 tadi berapa? Sesuai dengan aljabar ke-7. Apa 2 pangkat 0? 1. Ya. Berapapun basisnya, kalau dipangkatin 0 hasilnya 1. Jadi 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 2. Pangkat 2 hasilnya 4. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Dan begitu seterusnya. Ini kita gambar grafiknya. Ada tadi titiknya di berapa aja? Titik 0,1. Mana 0,1? Di sini ya. Tengah-tengah. 1,2. 1,2 di sini. 2,4. 2,4 di sini. 3,8 di sini. Nah, minus 1,0,5 di sini. Minus 1. 1 sini ya. 0,05. Terus minus 2, 0,25.
minus 2 sama 0,25. Terus minus 3 sama 0,125 di sini. Nah, ini kita tinggal tarik aja garisnya. Terbukti ya bahwa kalau misalnya dia pertumbuhan itu adalah basisnya lebih besar dari 1. Atau dari kiri bawah naik ke kanan atas. Nih. Oke. Fungsi eksponensial berbasis E. Dalam prakteknya ada suatu basis khusus yang sering dipergunakan, yaitu basis E. Untuk basis E sendiri itu adalah 2,71828 dan seterusnya. Kalau di kalkulator, untuk E sendiri itu ada, nilon, E pangkat 1 itu ada 2,7182818. Nah, seperti ini ya, udah sama. Misalnya itu ada Y sama dengan E pangkat X. Nah, biasanya bentuk umumnya yaitu Y sama dengan A dikali E pangkat B X. Kita contoh ya, contoh 1. Angka E adalah nilai dari 1 ditambah 1 per N pangkat N. Jadi si E, nih gini. E sama dengan, nih. Ini adalah si E-nya. Dengan nilai N itu adalah tak terhingga atau infinity. Maka ini kita dapat misalkan N itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya sampai mau berapapun kita coba. Soalnya di sini ada 1, 2, 5, 50 dan 500. Kita tinggal masukin aja yang ada N-nya ini kita rubah sesuai dengan di sininya. Contoh 1 ditambah 1 per 1, ubah ya N-nya jadi 1 pangkat 1 hasilnya adalah 2. Yang kedua juga gitu, ketika N-nya 2, maka 1 tambah 1 per 2 pangkat 2 hasilnya adalah 2,25. Nah, sampai seterusnya sampai kita mencoba N-nya ketika N 500 itu berapa? Yaitu 1 ditambah 1 per 500 pangkat 500 hasilnya adalah 2,75. Jadi semakin R-nya besar, maka si Y-nya ini juga akan menjadi lebih besar. Udah, kita tinggal masukin aja berarti. Oh, ini aku belum nggak buat gambarnya ya. Tapi kalau mau buat gambarnya nanti jadinya di sini tuh ada, maaf kurang rapi. Di sini tuh ada si N dan di sini ada si fx-nya. Berarti di sini ada 1 dan ada 1 dan 2. Misalnya 2-nya ada di sini. 2. Jadi tarik garis. Tarik garis gini. Terus 2,25. Di sini 2. 2,5 di sini. Nih. Pokoknya nanti dia akan naik ke atas terus gitu ya. Untuk gambar sini. Nah, tapi di sini ada contoh kedua, itu ketika kita memodifikasi fungsi eksponensialnya. Gimana cara memodifikasinya? Contoh, Y sama dengan fx sama dengan 1 ditambah E pangkat min M X. Nah, kalau yang di sini itu hanya dikasih tahu ketika E-nya. E doang ini yang kita hitung. Tapi di sini ada konstanta juga. Maka, seperti aku bilang tadi, kita harus membuat tabel X juga kok yang konstan. Jadi berurut 0, 1, 2, 3, 4. Kita tinggal buat aja 1 dikurangi E pangkat min X. Nah, kita dapat menggunakan kalkulator ya di sini. Di sini tuh kita menggunakan X-nya ketika 0. Kita coba 1 dikurangi E 1 dikurangi E pangkat min, enggak min ya, pangkat, min 0, berapa? Tetap aja 0. 1 dikurangi, 1 dikurangi E pangkat minus berapa ini? Minus 1. X-nya 1 ya. 1 sama dengan 0,63. Nih, kita tulis di sini 0,63. Selanjutnya ketika X-nya 2, jadi 1 dikurangi 1 dikurangi E pangkat minus 2. Nah, ini kenapa aku tulis minus? Karena di sini minus ya, teman-teman.
Berapa? 0,86. 0,86. Jadi begitu juga untuk seterusnya ketika X-nya 3, X-nya 4 kita ketemu. Nah, sampai seterusnya itu akan ada batasnya, nggak boleh lebih besar dari 1. Maka titiknya ada 0,0. 0,0 di sini. 1,63. 1,63 berarti di atas 0,5. 2,0,86 sini. 4,098 sini. Jadi di sini. Nah, untuk kenapa di sini aku garisin 1? Karena ada konstanta di sini. Yaitu konstantanya 1. Jadi ada batasnya. Nggak boleh lebih dari 1 untuk si Y-nya. Nih. Jadi bentuknya nanti akan seperti ini terus. Nah, kalau misalnya di sini 3. 3 ya di sini. Maka nanti contohnya misalnya di sini 2. Berarti gini. Nih 2 di sini. Grafiknya akan gini. Tidak sampai menyentuh. Jadinya gini. Pokoknya dia nggak nyampe nyentuh 2 karena ada konstantanya. Nah, ini memodifikasi fungsi eksponensialnya. Nah, kalau di sini kita nggak ada modifikasi karena katanya angka E adalah nilai dari nih. Jadi ini langsung kita ke E-nya. Tapi kalau di sini E-nya itu kita pakai yang 2,71828 sekian. Ntar kita kurangi dengan 1, dipangkatkan dengan si X lagi gitu. Bentuk umumnya seperti ini ya. Y sama dengan H plus minus AE pangkat BX. Jadi nggak mesti di sini minus, bisa jadi di sini 1 plus E, 1 min E gitu. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai memodifikasi fungsi eksponensial. Sekarang gimana sih kalau misalnya kita konversi fungsi fungsi eksponensial ke berbasis E gitu. Misal di sini ada E pangkat N itu sama dengan B, di mana B itu lebih besar dari 0. Contoh, fx sama dengan 3x. Maka E pangkat N itu sama dengan 3 sesuai ini. E pangkat N sama dengan 3. Ini, si 3 ini kan basis. Jadi basisnya kita pindahkan ke sini. E pangkat N sama dengan B. Basisnya 3 masukin ke sini. Jadi kalau misalnya 7 pangkat X berarti E pangkat N sama dengan 7 gitu. Sesuai basis ya. Ini kan basis, jadi basisnya dimasukin ke sama dengan. Oke, nah dari sini, dari persamaan ini kan E pangkat N. Kita mau cari nih, si N-nya ini berapa menggunakan ln 3. Ln 3 itu berapa? Yaitu 1,1. Kita cari dulu. Ln basis ya, kita carinya dari, untuk mencari N kita perlu ln basis yaitu ln 3. Nah, untuk mencari ln adalah shift, nggak usah langsung ln aja 3. 1,09 atau 1,1. Nih ya, kita masukin. Berarti 1,1 ini kan adalah si N. Kita tinggal masukinnya ke fungsi ini, berarti E 1,1 sama dengan berapa? E 1,1. 3,004 itu sama aja kalau kita bulutin adalah 3. Jadi E pangkat 1,1 adalah 3. Maka kita punya fungsi itu adalah fx sama dengan 3 pangkat x soalnya, dan E 1,1 pangkat x. Gitu ya. Nah, kalau kita mau buat ke sini misalnya. Contoh, berarti kita butuh namanya ln 7. Ln 7 berapa? Untuk kita mencari si N. N ini ya, kita butuh ini ke sini. Berapa ya? Ln 7. 1,9459. Itu untuk ln-nya. Maka E pangkat, kalau ini kita singkat jadinya 1,95. E 1,95 berapa? E 1,95 adalah 7,28, sama aja kan? Kalau kita iniin 7,028 sama aja E dengan 1,95 itu adalah
27. Sama ya basisnya nih. Sama seperti ini. Berarti kalau misalnya kita ada fungsi fx sama dengan 7 pangkat x dan fx itu adalah e pangkat 1,95 pangkat x gitu. Tuh ya. Nah, tapi untuk membuktikan ini, benar nggak ini sama? Itu ada pembuktiannya. Kita misalin aja, kita mau pakai pembuktian berapa? Ketika X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Oke, pembuktian pertama, ketika fx sama dengan 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2. X-nya ya, ketika kita menggunakan ini X-nya sama dengan 2. Maka tinggal masukin aja si X-nya itu 2. Sama dengan 9. Tapi kalau E pangkat 1,1, X-nya 2, itu sama dengan E pangkat 2,2. 1,1 kali 2 adalah 2,2. E 2,2 adalah, E 2,2 adalah 9,025 sekian. Ini kalau kita genapin bisa jadi 9 saja. Gitu. Nah, belum cukup untuk pembuktian X sama dengan 2. Kita pakai pembuktian X sama dengan 3 juga. Maka, kalau F3 itu sama dengan 3 pangkat 3 adalah 27. Kita tinggal masukin ke yang E. Berarti F3 sama dengan E 1,1 kali 3. 1,1 kali 3 adalah 3,3. E 3,3 adalah 27,11. E 3,3 adalah 27,11. Jadi kalau kita buletin juga sama-sama 27. Ini sama-sama 9. Gitu. Jadi itu untuk pembahasan fungsi eksponensial. Kalau teman-teman masih ada yang bingung atau ingin ditanyain, boleh bertanya di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi logaritma. Apa sih itu fungsi logaritma? Jadi, fungsi logaritma itu adalah pangkat yang harus diberikan kepada suatu angka agar didapat bilangan tertentu. Apa sih itu suatu angka? Suatu angka itu merupakan basis dari logaritma. Suatu angka yang dimaksud di sini itu adalah basis dari logaritma. Langsung aja masuk ke contohnya biar lebih paham. 2 log 8 itu sama dengan 3. Hasilnya 3. Kenapa bisa 3? Jadi ilustrasinya untuk log itu adalah 2 diberi pangkat berapa agar kita bisa mendapatkan hasilnya 8. Ilustrasinya 2, kita kasih pangkat berapa biar hasilnya adalah 8. Pangkat 3, 2 pangkat 3 adalah 8. Di 3 di sini. 2 pangkat 3 adalah 8. Ini dikatakan bentuk eksponensialnya. Ini adalah bentuk eksponen. Kalau yang gini adalah bentuk logaritmanya. Gitu. Coba ya, ini kita masuk ke apa sih bedanya logaritma dan eksponensial. Contoh, dari sisi logaritma dulu yang diketahui. 2 log 16 sama dengan 4. Kalau eksponensialnya berapa? 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 dari sini. 4-nya dari hasilnya. 16 adalah si log 16-nya. 10 log 100 sama dengan 2. Berarti 10 pangkat 2 sama dengan 100. Itulah eksponennya. 3 log 27 sama dengan 3. Berarti 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. Jadi si awalnya ini dulu kita pangkatin hasil sama dengan 100 untuk si eksponensialnya. Tapi kalau misalnya diketahui terlebih dahulu eksponensial, gimana kita merubahnya ke logaritma? Contoh, 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Maka untuk logaritmanya yaitu 10 log 10.000 sama dengan 4. Nah, kalau yang ini 4 pangkat 3 sama dengan 64. Maka logaritmanya berapa? 4-nya duluan, 4 log 64 sama dengan 3. Jadi teman-teman kalau misalnya kalau aku buat 4 log
Kelihatan nggak? 4 log 16. Hasilnya berapa? 2. Hasilnya adalah 2. Nah, kalau kita buat ke eksponennya gimana? Yuk, gimana? Berarti 4 pangkat 2 sama dengan 16. Betul kan? Ya, kayak gini. Jadi 4 kita pangkati 2, hasilnya adalah 16. Kalau yang eksponennya adalah 4 pangkat 2 sama dengan 16, logaritmanya gimana? Ini dijadiin 4 dulu, baru log, baru ini 16 sama dengan hasilnya adalah 2 gitu. Sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama itu adalah B log U kali V sama dengan B log U ditambah B log V. Contoh, 10 log 100 dikali 1000. Maka hasilnya kalau disesuaikan dengan ini adalah 10 log 100 ditambah 10 log 100. Yo, berapa 10 log 100? Kalau kita eksponenkan itu adalah 10 pangkat berapa? Yang hasilnya adalah 100. 10 pangkat berapa? 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 adalah 100. Begitu juga untuk yang ini. Adalah 10 pangkat berapa yang hasilnya adalah 1000. 10 pangkat 3. Gitu. Jadi 2 masukin ke sini, 3 masukin ke sini. Hasilnya 2 tambah 3 adalah 5. Contoh lain, ln 8000. Kalau ln 8000 ini kita bisa pecah jadi 40 dan 200. Ini bisa kita pecah di soal ini itu adalah ln 40 dikali 200. Nah, untuk ini jadi ln 40 ditambah ln 200. Ln 40 berapa? Ln 200 berapa? Kita pakai kalkulator lagi. Kita ln berapa tadi? Ln 40 adalah 3,6889. Ini kan kalau kita genapin bisa jadi 3,86889. Ln 200 berapa? Adalah 5,283. Nah, ini kita tinggal jumlahin aja. Hasilnya adalah 8,9872. Ini adalah hasil untuk ln 8000. Untuk sifat yang kedua yaitu B log U per V. Ini per ya, per V. Maka hasilnya adalah B log U dikurangi B log V. Contoh, 10 log 10.000 per 100. Maka akan menghasilkan 10 log 10.000. 10 log 10.000 ini U ya. Yang 10.000 ini adalah U, yang 100 ini adalah si V-nya. Jadi 10 log 10.000 dikurang V-nya berapa? 100. Berarti 10 log 100. Sama dengan berapa 10 log 10.000? 4. 10 log 100, 2. 4 kurangi 2 adalah 2. Ln 3,37,5. Ln 75 per 2. Maka ln 75 minus ln 2. Sama dengan ln 75 berapa? Itu 4,3175. Ln 2 berapa? 0,6931. Nah, ini dikurangi hasilnya adalah 3,6244. Nah, untuk yang sifat ketiga. Untuk sifat ketiga yaitu B log U pangkat N sama dengan N kali B log U. 10 log 100 pangkat 2 sama dengan ini yang pangkat di sini kan jadi N, berarti nih pindahin jadi 2. B-nya tetap aja 10 log 100. Berarti 10 log 100 berapa? 2. 2 kali 2, 4. Nih, kita cari dulu yang ininya. 10 log 100 itu adalah 2. 2 kali 2, 4. Nah, kalau ln 10.000 berapa? Ketika ln 100 pangkat 2. Maka 2 ln 100.
Tuh ya, 2-nya dipindahin ke depan. Jadi tinggal 2 ln 100. Ln 100 berapa? Ini kita cari dulu si ln 100-nya. Ln 100 adalah 4,6052. Ini dikali 2 hasilnya adalah 9,2104. Nah, untuk sifat yang keempat yaitu B log B. Basis log basis sama dengan 1. Jadi 10 log 10 sama dengan 1. Ln E yaitu 1. Ln E sama dengan 1. Jadi gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kan logaritma, kalau eksponennya gimana? Ada eksponennya berarti ini kan 10 ya. 10 pangkat 1 sama dengan 10. Pangkat 0 adalah 1. Jadi berapapun itu hasilnya akan menjadi 1. Nanti hasil logaritmanya akan menjadi 1. Yang kelima adalah B log 1 sama dengan 0. Contoh, 10 log 1 sama dengan 0. Ln 1 sama dengan 0. Jadi ini kayak kebalikannya. Nih, 10 pangkat 10 pangkat 0 adalah 1. Ini kalau kita eksponenkan. Sifat yang keenam adalah B log B pangkat X sama dengan X itu sendiri hasilnya. Jadi kalau misalnya basisnya sama, terus pangkatnya berbeda, nanti hasilnya adalah menghasilkan si pangkat itu sendiri. 10 log 10 pangkat 100 sama dengan 100. Jadi kalau misalnya di sini Y log Y sama dengan Z, maka di sini adalah hasilnya si Z itu sendiri. Oke, kali ini kita akan membahas contoh soal, itu masih tentang learn, tapi berdasarkan sifat-sifat logaritma yang sudah kita bahas tadi. Ini ada 6 sifat logaritma. Oke, contoh 1. Ln X kuadrat ditambah ln X sama dengan 9. Maka ini kalau misalnya kita turunin, kita buat seperti ini, sifatnya berarti 2 ln X. Ini ya, 2-nya pindah ke depan jadi 2 ln 100. Berarti ini adalah 2 ln X ditambah ln X sama dengan 9. Ln X sama ln X jadinya 2 ln X tambah 1 ln X adalah 3 ln X sama dengan 9. Ln X sama dengan 3. Pindah ruas ya, jadi 9 bagi 3. Hasilnya 3. Ln ini kan itu bisa kita buat jadi tinggal X sama dengan pangkat 3. Pangkat 3 berapa? Kita tinggal buat pangkat 3 adalah 20,0855 sekian. Lalu untuk jawaban yang nomor 1. Untuk soal nomor 2. Ln X kuadrat ditambah 2 dikurang ln X kuadrat minus sama dengan 2. Maka ini kita dapat menggunakan sifat nomor 2 karena sini dikurang. Nah, sifat nomor 2 di sini kurang akan menjadi ini yang di sini itu adalah hasilnya. Maka kita menjawabnya yaitu si bilangan yang ininya ya, berarti B log U per V. Maka ini adalah learn. Kebetulan di sini learn, maka learn X kuadrat ditambah 2 per karena di sini kurang maka dia per X kuadrat nih, X kuadrat. Learn-nya tadi kita jadikan basis atau si B. Jadi si B ya. Si ini itu adalah sebagai U dan ini sebagai si V-nya. Ini sama dengan 2. Maka kuadrat learn itu jadi kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2 per X kuadrat. X kuadrat itu dari si 2-nya ini pindah ruas. Jadinya pangkat 2 itu adalah 7,3895 sekian kayak gini. Aku buat 7,3891 sama dengan X kuadrat ditambah 2 per X kuadrat. Maka si ini bisa kita kali, silang ini kan kalau dia nggak ada di sini kan sama aja per 1. Ini bisa kita kali silang. Di situ tinggal 7,3891 X kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2. X kuadrat ditambah 2. Nih, naik ya ke atas. Jadi
X kuadratnya nih mau kita satuin dengan X kuadrat yang di sini, jadi harus pindah ruas. Maka bentuknya seperti ini, pindah ruas X kuadrat menjadi min X kuadrat. 7,3891 dikali dengan bukan dikali tapi dikurang, sorry, ini kita delete dulu. Ini kan X ya, ini X kuadrat, sama-sama punya X kuadrat dikurang 1, yaitu 6,3891 X kuadrat. Ini bukan kali ke dalam ya, tapi ini bentuknya ini nggak ada buka kurang, biar nggak buat bingung. Nah, jadi 7,3891 X kuadrat. Wah, gini. 7,3891 X kuadrat dikurangi X kuadrat. Berarti ini kan 1, jadi 7,391 dikurangi 1, hasilnya adalah 6,3891 X kuadrat. Sama dengan 2. Maka X kuadrat itu adalah 2 per pindah ruas 6,3891. X kuadrat adalah 0,3130. X adalah akar dari 0,3130. Ya, akar ini. Itu adalah hasilnya 0,5595. Nih, 0,5595. Jadi cukup sekian video pembahasan kita kali ini untuk materi fungsi kuadrat, fungsi eksponensial, dan fungsi logaritma di matematika bisnis. Jadi sudah selesai pembahasannya. Sampai jumpa di video matematika bisnis berikutnya. Bye-bye.